يا إمام الرسل يا سندي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وبآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي. Ya, kita mulai ya, Tat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya bersama Ustadz Muhsin dari SDIT Persada Bayat. Iya. Ya, di sini saya akan sedikit melakukan wawancara atau interview ya, Ustadz ya, tentang kita lebih mengenal gimana sih SDIT Persada itu gitu. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh beliau. Gitu nggih, Tat nggih? Ya, bismillah. Kita mulai langsung saja, mulai dari perkenalan dulu, Tat. Mungkin dari jenengannya banyak yang belum tahu mungkin. Oh iya. Itu sudah terkenal. Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhsin Teguh Samsuri, sarjana pendidikan. Riwayat pendidikan saya dari SD Gumulan 3, SMP Negeri 2 Klaten, kemudian SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara, lanjut kuliah di Pendidikan Teknik Mesin UNS, juga mengambil kuliah di Ma'had Abu Bakar UMS, kemudian menjadi kepala sekolah di SDIT Persada sejak tahun 2010 bulan April kalau tidak salah, tahun 2010. Masya Allah ya. Ternyata panjang juga ya, Ustaz. Masya Allah ya, ternyata begitu. Dari bagaimana beliau belajar sampai beliau mengajar, ternyata Masya Allah perjalanannya ya, Ustaz ya. Sekolah-sekolahannya juga Masya Allah, jadi yang beliau pimpin sekarang sekolahannya menjadi Masya Allah gitu. Oke, sekarang saya mau tanya Ustaz tentang visi misi dan tujuan sekolah SDIT Persada ini, Ustaz. Visi sekolah SDIT Persada untuk tahun ini adalah berilmu, berprestasi, dan berkarakter robani. Penjelasannya lebih fokus pada nanti ke berkarakter robani, karakter di mana anak-anak itu yang kita harapkan dekat dengan Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Itu dasarnya kami mengambil visi berkarakter robani. Jadilah kalian generasi-generasi robani, generasi-generasi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalian itu mempelajari Al-Quran dan kalian mengajarkan Al-Quran. Dari situ bisa kita lihat bahwa fokus utama atau tujuan utama pendidikan di sini adalah terkait dengan Al-Quran yang kita harapkan. Visi ini juga kami canangkan karena kami merasa masih ada kekurangan yang perlu kami perbaiki di dalam pembelajaran Al-Quran. Kemudian tujuannya dari sekolah ini adalah untuk membentuk 10 karakter pribadi muslim kepada anak-anak kami. Itu yang paling utama. Ada banyak tujuan tapi kami sampaikan yang paling utama saja. Menjadi fokusnya adalah terbentuknya 10 karakter pribadi muslim. Di antaranya ada yang pertama itu yaitu salimul akidah, akidahnya bersih, selamat. Kemudian sahihul ibadah, ibadahnya benar. Matinul khuluq, akhlaknya kokoh, itu bermakna mencontoh akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian qawiyul jism, tidak hanya sekedar kecerdasan, kemudian akhlak, tapi juga fisiknya. Kita harapkan anak-anak itu qawiyul jism, fisiknya kuat, sehat, dan sebagainya, sehingga nanti terpadu dalam satu jiwa itu akalnya cerdas, hatinya bersih, dan fisiknya itu kuat. Jadilah manusia yang sempurna dalam sisi
karakternya seimbang gitu tawazun, karena Allah memberikan potensi 3 potensi utama, itu potensi akal, roh, dan jasad, maka semuanya harus diseimbangkan. Yaitu yang beberapa karakter yang diharapkan nanti ada qadirun ala kasbi, ada kemandirian, kemudian ada harisun ala waktu, anak-anak kita harapkan bisa menjaga waktunya, disiplin waktu dan sebagainya. Ada 10 karakter, nanti bisa ditengok di papan kami ya di sana ada. Iya. Sampai yang terakhir itu ghairun linafi, jadi apa namanya, nafiun li ghairihi, jadi dia bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Masya Allah ya, ternyata banyak sekali, dan itu nanti kedepannya insya Allah bakal jadi bermanfaat untuk dunia dan akhirat ya tadi ya. Amin. Tujuannya itu ya tadi ya, bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Masya Allah. Nah ini untuk mencapai tujuan itu, adakah metode atau program khusus tambahan mungkin, atau bagaimana biar tujuan itu tuh tercapai, Tat? Iya, jadi saya sudah sampaikan bahwa fokus utama untuk beberapa tahun ini adalah Al-Quran, mungkin juga tahun-tahun kedepannya nanti ditingkatkan. Maka mulai beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu yang tepatnya itu, kami canangkan semua guru adalah guru Quran, sehingga program pembinaan Al-Quran untuk guru kita jalankan itu dengan metode wafa ya. Kita memakai metode wafa. Kemudian untuk anak-anak juga halaqah Quran, jadi dari guru yang kita bina dengan metode wafa untuk tahsin Quran tadi, nanti kita tugaskan mereka untuk mengampu kelompok-kelompok Al-Quran. Kita fokuskan di kelas 1, 2, dan 3, karena harapannya target kami kelas 3 nanti semua sudah selesai Al-Quran, kemudian kelas 4, 5, 6 itu fokus ke tahfidz ya. Baru gitu. Karena kalau menghafal tapi basic bacaan Qurannya belum bagus, nanti agak kesulitan, jadi pengaruh terhadap kecepatan hafalan dan sebagainya. Sehingga targetnya kelas 1, 2, 3 itu kita harapkan bisa sudah selesai Al-Quran semuanya, sehingga kita fokus di sini. Jadi kelas 1, 2, 3 itu ada halaqah tahsinul Quran dengan metode wafa. Satu guru itu mengampu rata-rata sekitar 7 anak gitu, agar fokus gitu. Kemudian di luar itu ada bina pribadi Islam, karena kita tadi sudah sampaikan bahwa tujuan kita itu adalah membentuk 10 karakter pribadi muslim tadi. Maka untuk mencapainya kita masukkan mata pelajaran bina pribadi Islam. Ini fokus untuk pembentukan karakter tadi, dari materi-materinya berkaitan dengan salimul aqidah, dengan sahihul ibadah, dengan matinul khuluq, bagaimana agar akhlaknya tercapai baik, kemudian bagaimana agar tauhidnya baik, ibadahnya juga benar dan sebagainya, sampai pada bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu terkait dengan beberapa pendampingan di luar kurikulum lazimnya sekolah yang mengikut ke dinas gitu. Masya Allah ya tadi ya. Jadi ternyata memang ada pengkhususan metode dari kelas ini sampai kelas ini, kelas ini sampai kelas ini, karena memang sudah dinilai ya, sudah di engker-engker istilahnya Tat. Ya, yang kelas 1 sampai kelas 3 itu mungkin basicnya di mana, dan biar ketika kelas 4 sampai 6 itu menjadi yang luar biasa gitu ya tadi ya ternyata. Ya, bertahap berproses. Ya, Maksudnya tahapnya ya. target kita juga berproses. Wah, Masya Allah ya. Ya, ini saat setiap tahun ajaran baru atau itu kan pasti berbeda Ustaz. Ada yang mungkin dari segi permasalahannya, atau dari segi kayak mungkin kurikulumnya, atau dari luar mungkin ada kendala apa. Nah itu di setiap tahun ajaran lama ke tahun ajaran baru, permasalahan apa yang biasanya terjadi dan bagaimana sih sekolah itu menanganinya, Tat? Iya, permasalahan yang terjadi di akhir tahun pelajaran itu ya umumnya adalah ketercapaian target. Jadi ada gap antara yang kita rencanakan dengan realisasinya, ada yang belum terwujud gitu misalkan. Itu umumnya yang terjadi. Kalau kurikulum kita tidak mungkin mengubah kecuali ada perubahan kurikulum juga dari
kementerian, dari dinas pendidikan dan sebagainya. Untuk kurikulum tambahan sekolah biasanya juga berubahnya setiap tahun, itu berdasarkan dengan hasil evaluasi. Jadi cara mengatasinya, pertama kami melakukan refleksi dulu, kita lihat juga, kita analisis capaian dan gapnya antara rencana tahun lalu itu dengan di akhir itu ketercapaiannya mana saja, kemudian mana yang belum tercapai. Nah, mana yang belum tercapai itu nanti kita jadi fokus utama untuk langkah tindak lanjut. Jadi perencanaan ulang, kemudian tindak lanjutnya bagaimana kalau tahun ini belum tercapai. Juga dianalisis terkait dengan kendala apa yang membuat target itu tidak tercapai. Nah, itu yang kita coba untuk hilangkan semuanya di rapat Dewan Guru. Jadi biasanya kan kita ada rapat Dewan Guru. Yang pekanan itu setiap Sabtu kita ada rapat Dewan Guru untuk mengevaluasi pembelajaran selama seminggu terkait dengan kondisi anak, kemudian program-program dan sebagainya, juga termasuk pembinaan guru. Di akhir tahun kita juga ada rapat Dewan Guru untuk mengevaluasi kegiatan setahun dan juga merencanakan kegiatan setahun yang akan datang. Nah, di situ nanti biasanya kita rembuk bersama terkait dengan solusi-solusi yang ada. Jadi kalau dari eksternal jarang sih ya masalah eksternal. Kalau eksternal itu terkait dengan orang tua mungkin ya, tapi itu masalah dapurnya sekolah yang tidak bisa disampaikan. Terkait dengan pihak eksternal yang ada, yang internal saja yang kita selesaikan bersama dengan para guru. Jadi dimulai dari refleksi, menganalisis permasalahan, ketercapaian target, mana yang belum tercapai, kemudian kita buat langkah tindak lanjutnya seperti apa. Jadi begitu. Oh ya, Insya Allah ya. Tadi kan tentang metode ya, saat metode, habis itu kurikulum, permasalahan umum. Nah, sekarang kalau di masa pandemi, Sat, itu biasanya kendalanya apa? Dan terus apa sih mungkin caranya dari sekolah untuk mengatasi hal itu gitu? Mungkin ada pelajaran tambahan atau apa yang mungkin berbeda atau mungkin sama dengan sekolah yang lainnya, bisa disampaikan, Sat? Ya, alhamdulillah kondisi sekarang terkait pandemi sudah mulai menurun ya. Jadi kita akan bicara pada proses di pandemi awal. Ketika pandemi itu awal pandemi itu, kemudian pemerintah memutuskan social distancing, kemudian pembelajaran juga harus jarak jauh. Itu cukup butuh perhatian. Pertama, sekolah memang harus menjaga dari sisi keamanan, tapi juga dia harus bisa memfasilitasi pendidikan anaknya itu dalam kondisi apapun. Dan itu bagian dari tanggung jawab sekolah. Yang pertama yang saya lakukan secara personal sebenarnya itu adalah mengajak diskusi anak-anak. Jadi di awal pandemi itu saya keliling. Kebetulan saya sangat suka bersepeda, jadi saya bersepeda ke rumah beberapa anak kelas atas, terutama kelas 6, kelas 5, karena mereka yang sudah bisa diajak berpikir ya. Sudah bisa melakukan diajak rembukan, diajak berpikir bersama, itu sudah bisa. Maka saya datangi sebagian dari mereka. Kemudian saya ingin mencari tahu tentang kondisi mereka, terutama di kondisi psikologinya. Tidak berjumpa dengan guru, tidak berjumpa dengan teman, pembelajaran lewat online, itu bagaimana kondisi mereka secara psikologi. Ternyata banyak di antara mereka itu yang mengalami kesedihan ya, luar biasa. Beberapa yang saya temui menangis dan sebagainya, ingin masuk, ingin ketemu guru, ingin ketemu teman dan sebagainya. Nah, dari situ selain dari untuk mengetahui masalah psikologi yang mereka alami, itu juga kita mencoba mencari tahu terkait dengan kondisi ekonomi. Kita pernah memberikan angket kepada orang tua terkait dengan dampak pandemi terhadap ekonomi mereka. Kalau yang dari sisi saya diskusi kepada anak terkait psikologi itu untuk menentukan konsep pembelajaran yang paling tepat itu apa. Yang kemudian saya membuat keputusan blended, itu pembelajaran itu dibagi jadi dua. Jadi ada tatap muka terbatas, kemudian ada daringnya, ada online-nya. Jadi tatap muka terbatas itu kami melakukan pemetaan wilayah rumah tinggal anak, mana yang paling dekat antar satu dengan yang lain, kita kelompokkan jadi satu.
kemudian kami pecah guru-guru untuk ke rumah. Jadi mereka melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, meskipun tidak bisa 100% memuaskan mereka, tapi setidaknya kesedihan mereka itu berkurang karena mereka bisa ketemu teman meskipun belum lengkap, bisa ketemu guru dan sebagainya, dan itu cukup cukup membantu dari sisi orang tua juga. Terus dari awal kita lakukan itu. Kemudian pendataan ekonomi tadi, angkat ekonomi kepada orang tua terkait dengan dampak pandemi kepada orang tua itu membuat kami memberikan kebijakan potong SPP sampai hampir 50%. Karena memang banyak orang tua yang terdampak ekonomi. Jadi SPP itu terpotong sampai 50% sejak awal. Sejak hantaman pandemi itu mulai dirasakan dampak ekonominya. Ya. Waktu itu saya mengumpulkan teman-teman guru dan bendahara sekolah. Saya matur tolong dicek kembali kemampuan orang tua di masa pandemi waktu itu. Kemudian langsung kita bikin angket, kemudian kita putuskan untuk memotong SPP dan untuk gaji guru, karena kita nggak mungkin juga memotong, maksudnya bagaimana kesejahteraan guru itu juga bisa tetap bagus, hak mereka juga bisa tunaikan. Maka kita fokuskan dana bos itu hampir 50% juga untuk gaji guru. Jadi gaji guru di handle dengan dana bos, karena sejak pandemi kementerian juga mengizinkan dana bos itu dialihkan ke masalah kesejahteraan guru gitu. Akhirnya solusinya begitu. Insya Allah. Ternyata rumit juga ya tadi ya, pandemi ini kayak bikin kewalahan juga dalam berpikir nanti bagaimana kita tetap mensejahterakan guru dan bagaimana biar psikologi anak itu tetap baik dan pendidikan anak bisa terkejar gitu ya Pak ya. Nah sekarang kalau setiap melakukan tindakan itu apakah ada kendala tersendiri? Mungkin harus melakukan musyawarah yang itu sulit, mungkin ada yang mungkin dari wilayahnya nggak boleh keluar atau kayak gimana gitu Pak. Ya, tindakan di masa pandemi memang seperti itu. Jadi umumnya misalkan kita mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas di rumah orang tua murid begitu, nah kita mencoba untuk guru kelasnya yang nanti akan ditugaskan di sana itu juga berkoordinasi dengan RT, setidaknya RT itu terkait dengan boleh atau tidaknya dipakai di sana. Tapi rata-rata alhamdulillah terkait hal itu untuk mayat ya yang kami alami itu rata-rata membolehkan gitu. Jadi anak-anak juga ini juga menyadari sih, orang tua itu dan juga warga itu juga menyadari bahwa ya anak-anak itu butuh pendidikan sehingga tetap diizinkan. Saya menganggap pandemi itu bukan suatu yang negatif, tapi ya ada sisi negatifnya tapi juga ada positifnya, bahwa pandemi itu mengajari kami sekolah itu untuk lebih cerdas memberikan pendidikan dalam kondisi apapun, harus siap gitu. Itu pelajaran berharga pandemi bagi pendidikan. Nah, bagaimana pendidikan itu tetap survive dalam kondisi apapun. Karena kalau pandemi itu sudah mengancam jiwa dan nyawa, tetapi jauhnya anak dari pendidikan itu juga ancamannya juga tidak kalah besarnya jika anak itu jauh dari pendidikan. Sehingga mau tidak mau sekolah memang harus berpikir cerdas, kreatif, mungkin bisa 10 kali lipat berpikirnya bagaimana agar anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang layak meskipun dalam kondisi yang sulit. Masya Allah gitu ya, tadinya ternyata lika-likunya apalagi dalam pandemi lika-likunya ternyata tikungannya tajam sekali. Salah dikit nanti juga banyak negatifnya, salah banyak juga malah makin merosot. Jadi harus pinter-pinter melihat-liukan ya. Masya Allah gitu ternyata lika-liku SDIT Persada di masa-masa pandemi terutama. Dan alhamdulillah sekarang anak-anaknya masih tetap semangat untuk sekolah, malah tambah semangat ya Ustaz ya. Masya Allah. Ya mungkin untuk saat ini itu dulu ya Ustaz ya. Masya Allah, jazakumullah khairan. Ya mungkin segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.